Sabtodharma merupakan aliran kerohanian yang berarti 7 kewajiban suci dan 3 ajaran utama yaitu sujud, pewarah, tujuh, dan sesanti. Aliran ini diyakini bermula dari turunnya wahyu kepada Bapak Panuntun Agung Sri Kutomo pada Jumat Wage tanggal 27 Desember 1952 di Pare, Kediri. Sabta Dharma dapat dilakukan secara pribadi di rumah ataupun secara bersama-sama di tempat ibadah yang disebut sanggar. Penerima ajaran sekaligus pendiri dari Sabta Dharma adalah Harjo Sapuro dengan gelar Bapak Panuntun Agung Sri Gutama. Harjo Sapuro merupakan seorang wira swasta dengan mata pencaharian sebagai tukang cukur. Tepatnya pada hari Jumat 27 Desember 1952, Harjo Sapuro menerima wahyu pertama mengenai ajaran kerohanian ini yang menjadi awal lahirnya Sabta Dharma. Setelah wafatnya Harjo Sapuro, pucuk kepemimpinan Sabta Dharma diserahkan kepada Suwartini Martodiharjo dengan gelar Ibu Tuntunan Agung Sri Pawenang hingga wafatnya pada tanggal 24 Mei 1996. Pada tahun 1996, Harja Sapuro kembali mendapatkan wahyu yang isinya perintah untuk menyebarkan ajaran Sabta Dharma. Penyebaran tersebut dilakukan Harjo Sapuro bersama sahabatnya mulai dari wilayah Kediri hingga sampai ke wilayah Basuki. Pada tahun 1997, ajaran Sabta Dharma telah masuk ke wilayah Jember dan menyebar di berbagai wilayah di Kabupaten Jember, di antaranya di Kecamatan Ambulu, Uluhan, Puger, dan lain-lain. Ajaran Sabta Dharma mempunyai tujuan untuk membentuk kerohanian dan budi luhur yang untuk membimbing manusia menuju kesempurnaan hidup, baik mental maupun spiritual. Ajaran ini menginginkan pemeluk-pemeluknya untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Intisari dari ajaran ini adalah sujud, pewarah tujuh, dan juga sesanti. Yang pertama adalah sujud. Sujud merupakan prosesi ibadah yang dilakukan warga Sabta Dharma. Ibadah sujud ini tidak layaknya seperti apa yang dilakukan oleh orang Islam ketika sholat, melainkan dengan gerakan sendiri, sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepada Bapak Panuntun Agung Sri Gutama. Meskipun demikian, Sabta Dharma tetap meyakini agama formal seperti Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain. Para warga Sabta Dharma asli biasanya melakukan prosesi sujud pada jam-jam ganjil. Namun, untuk warga Sabta Dharma yang masih memeluk agama lain, proses sujud dilakukan pada malam hari setelah pukul 7. Kedua adalah ajaran mewarah tujuh, yang berarti 7 petuah yang merupakan pedoman hidup yang harus dijalankan oleh setiap warga Sabta Dharma. Dan ajaran ketiga adalah sesanti, merupakan semboyan Sabta Dharma yang harus dijalankan, yang isinya ing ngendi wae marang sapa wae warga Sabta Dharma kudu suminar pindha baskara, yang artinya di mana saja, kepada siapa saja, warga Sabta Dharma
harus senantiasa bersinar laksana surya. Meskipun hanya sebuah aliran kepercayaan yang berposisi sebagai minoritas, namun aliran ini mempunyai pengikut yang cukup banyak. Keberadaannya juga masih tetap eksis hingga saat ini, baik yang ada di wilayah Jember maupun di berbagai wilayah di Indonesia. Yang kedua ada aliran Pangestu. Pangestu adalah ajaran kebatinan yang menekankan penyucian diri serta kedekatan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pangestu mengajarkan 3 konsep utama: ketuhanan, penciptaan alam, dan hakikat manusia melalui Tripurusa, Tuhan, Guru Sejati, dan Roh Suci. Ritualnya sederhana, seperti meditasi, puasa, dan ziarah leluhur, yang bertujuan membersihkan diri, meningkatkan kesadaran spiritual, dan membawa kedamaian batin. Intinya, Pangestu mengajak manusia hidup dengan budi pekerti luhur dan harmoni dengan sesama serta alam. Yang kedua ada aliran Pangestu. Pangestu adalah ajaran kebatinan yang menekankan penyucian diri serta kedekatan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pangestu mengajarkan 3 konsep utama: ketuhanan, penciptaan alam, dan hakikat manusia melalui Tripurusa, Tuhan, Guru Sejati, dan Roh Suci. Ritualnya sederhana, seperti meditasi, puasa, dan ziarah leluhur, yang bertujuan membersihkan diri, meningkatkan kesadaran spiritual, dan membawa kedamaian batin. Intinya, Pangestu mengajak manusia hidup dengan budi pekerti luhur dan harmoni dengan sesama serta alam. Yang ketiga ada Subud. Subud adalah aliran kebatinan yang menekankan latihan kejiwaan sebagai cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Latihan ini dilakukan dengan tanpa teknik khusus, hanya dengan pasrah dan membiarkan kehendak Tuhan bekerja dalam diri. Bagi penghayat Subud, latihan kejiwaan bermakna sebagai proses penyucian diri, penguatan batin, serta jalan untuk menemukan jati diri. Motivasi mereka mengikuti latihan pun beragam, mulai dari mencari ketenangan, memperbaiki budi pekerti, hingga merasakan kedekatan spiritual. Melalui latihan yang rutin dan penuh keikhlasan, para penghayat merasa lebih damai, lebih kuat secara batin, dan lebih selaras dalam menjalani hidup. Ajaran Saptodharma, Pangestu, dan Subud adalah mahasiswa belajar pentingnya menghargai keberagaman kepercayaan, menjaga moral dan budi pekerti, serta mengembangkan kesadaran spiritual. Ketiga ajaran ini menekankan penyucian diri, kedamaian batin, dan kedekatan dengan Tuhan yang dapat menginspirasi mahasiswa untuk lebih disiplin, berkarakter baik, dan memahami nilai-nilai budaya lokal. Selain itu, sikap tulus, harmoni dengan sesama, serta konsisten dalam menjalani kegiatan positif menjadi pembelajaran penting untuk kehidupan akademik maupun personal.